Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya Siti Wahyuni. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, adapun nih, setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian memahami konsep dari teorema Pythagoras, kemudian mampu menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku, lalu menyusun kembali rumus Pythagoras pada berbagai segitiga siku-siku, dia menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kali ini nih. Tapi bagi teman-teman yang misalnya udah paham nih mengenai konsep teorema Pythagoras, tapi masih belum terlalu menguasai, boleh teman-teman langsung ke bagian yang contoh soalnya. Kenapa? Karena video ini dilengkapi pula dengan contoh-contoh soal. Jadi boleh banget teman-teman yang udah paham konsepnya langsung menuju ke contoh soalnya ya. Oke, kemudian apa itu teorema Pythagoras? Oke, ada yang tahu nih apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Nah, di sini kita akan berangkat dari, nih coba lihat. Di sini ada sebuah bangunan ya, di sini atap rumah bisa kelihatan ini untuk lubang anginnya ya. Nah, ternyata ini itu berbentuk apa? Segitiga. Betul sekali, ini berbentuk segitiga. Nih, coba kita lihat untuk tiang yang ini. Tiang yang ini, kemudian ke sini dan ke sini, ini tuh membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya, lalu apa hubungannya nih? Nah, ini juga ada piramida. Di sini juga membentuk sebuah segitiga. Nah, kemudian di sini juga ada ini untuk di jembatan ya, jembatan di sebuah sungai, ini juga membentuk sebuah segitiga. Nah, ini juga ada segitiga-segitiga. Lalu di sini, nah, tiang bendera juga dengan tanah itu membentuk sebuah segitiga. Lalu apa hubungannya gambar-gambar ini, segitiga-segitiga yang ada di sini dengan teorema Pythagoras? Apa sih maksudnya? Nah, teorema Pythagoras itu adalah sebuah teorema yang bekerja pada segitiga siku-siku. Jadi hanya pada segitiga siku-siku. Nih, kalau teman-teman lupa, segitiga siku-siku itu bentuknya seperti ini. Contohnya ada A, B, C, di mana siku-sikunya di B. Segitiga siku-siku itu cirinya adalah salah satu sudutnya membentuk 90 derajat. Di mana di sini yang 90 derajat itu adalah yang B. Nah, teorema Pythagoras ini kan hanya bekerja pada segitiga siku-siku. Lalu apa sih bunyi dari teorema Pythagoras itu sendiri? Nah, kuadrat sisi terpanjang pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya. Artinya, kuadrat sisi terpanjang segitiga siku-siku. Nih, kuadrat sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu kan yang aja ya. Kuadrat sisi terpanjang pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya ada apa aja nih? Tentu saja ada AB, ada BC. Artinya nih, panjang AC kuadrat itu sama aja kayak AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Gitu, intinya itu. Sekali lagi, artinya AC kuadrat itu sama aja dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari paling banyak itu digunakan pada sistem navigasi ya, selain rumah, kemudian tadi ada piramida, kemudian di jembatan-jembatan juga. Nah, ini salah satunya juga di bidang navigasi. Kemudian juga di bidang arsitektur tentu saja ya, sangat membutuhkan sekali teorema-teorema Pythagoras. Oke, nih jika kita tuangkan dalam bentuk matematikanya, maka ini akan menjadi seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat itu apa sih? Ingat, C kuadrat itu adalah sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa. Banyak banget ini namanya ya. Tapi ya biar gak pusing, sisi miring aja. Karena kan yang lainnya tegak nih. Yang AB, AC tegak. Giliran yang BC miring. Jadi sisi miring. Kalian tidak perlu untuk menghafal rumus ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nggak usah. Yang penting kalian paham. Ingat bahwasannya sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Itu.
Sekali lagi, sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Ya, jadi kayak C kuadrat itu sama dengan A kuadrat sama B kuadrat. Nah, tapi di sini teman-teman harus jeli menentukan yang mana yang merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi sisi miring segitiga siku-siku itu ya sisinya terletak di depan sudut siku-siku. Seperti itu. Biar lebih paham nih contoh. Oke, di sini ada 3 buah siku-siku, segitiga siku-siku. Yang pertama coba, dari gambar yang pertama, menurut teman-teman yang mana yang merupakan sisi miring atau hipotenusanya? Ya, jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena udah kelihatan ya ini miring. Kemudian, selain itu, sisi A ini terletak di depan sudut siku-sikunya ini kan berarti yang di depannya, nah berarti itu sisi terpanjangnya, maka rumus Pitagorasnya menjadi A kuadrat karena kan yang paling panjang tuh tadi yang miring, sama dengan sisi yang lainnya ada B ada C, B kuadrat tambah C kuadrat. Lalu untuk yang ini coba teman-teman pikirin dulu nih, kira-kira kalau dari segitiga yang kedua ini, yang mana yang merupakan sisi miring atau hipotenusanya? Yuk, coba tebak. Kasih waktu 3 detik deh. 3, 2, 1. Oke. Jawabannya adalah X. Kenapa yang X? Karena X itu terletak di depan sudut siku-siku. Ingat, itu ya menentukan hipotenusa itu seperti itu di depan siku-sikunya. Berarti si X itu adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Maka rumus Pitagorasnya menjadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke, kalau yang ini pasti udah tahu dong ya. I. Kenapa? Karena berada di depan. Nah, dari sudut siku-sikunya. Maka rumusnya menjadi L kuadrat sama dengan K kuadrat tambah M kuadrat. Pasti L kuadrat sama dengan K kuadrat itu ini ya sisi yang lainnya ya. Ditambah M kuadrat. Oke, sampai sini paham mungkin ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh di drop di kolom komentar ya. Nanti saya balesin. Oke, next kita langsung ke contoh soal. Tentukan panjang sisi X, pasti sisi yang ini ya, pada masing-masing segitiga berikut. Yang pertama, yang ini, panjang sisi C. Kalau yang pertama, sisi C itu disebut dengan sisi miring. Berarti, cara mencarinya kita harus dulu rumusnya. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ingat, bahwasannya sisi miring itu adalah jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya kan ada 3 kuadrat sama 4 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Kalau 4 kuadrat 16. Maka C kuadrat sama dengan 9 tambah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Maka C kuadrat sama dengan 25. Jadi C itu adalah akar dari 25, yaitu 5. Ketemu nilai C-nya 5. Oke, berikutnya. Untuk yang ini. Dengan cara yang sama, kita akan mencari panjang BC. Maka BC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, kemudian 12 kuadrat 144. Maka BC kuadrat sama dengan 169. Maka BC-nya adalah akar dari 169, yaitu 13. Ketemu, nilai BC-nya adalah 13. Sekali lagi ditekankan di sini, bahwasannya sisi miring merupakan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Ya, seperti ini. Oh, masih gampang ini. Itu baru contoh soal yang pertama. Berikutnya, nah di sini untuk contoh soal yang kedua ada soal cerita. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring 20 cm. Jika sisi alasnya 16 cm, maka panjang sisi tegak lurus segitiga tersebut adalah langkah pertama kalau menemukan soal yang seperti ini, yaitu kita buat terlebih dahulu segitiganya. Kemudian, kita tulis yang diketahuinya apa? Yang pertama, sisi miringnya 20 cm. Sisi miringnya tentu saja berada di sana. Kemudian,
Nah, 16 cm. Yang ditanyakan adalah sisi tegak lurusnya atau kita sebut dengan C yang ini ya. Nah, pertama ingat lagi rumusnya. 20 kuadrat sama dengan ini nih, 20 kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 16 kuadrat. Maka untuk mencari C kuadrat adalah 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. C kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256. Maka C kuadratnya adalah 144. Dari sini ketemulah nilai dari si C-nya adalah 12. Udah selesai. Gampang sekali ya teman-teman. Oke, soal terakhir nih. Ini agak beda nih dari yang sebelumnya. Berapakah luas bangun datar pada gambar di atas? Nih, langkah pertama, tulis dulu diketahuinya ya. Persegi panjang, panjangnya itu P adalah 15. Nah, ini kita yang ini dulu ya. Karena kan ini terdiri dari dua bangun ya, ada satu segitiga siku-siku yang ini, kemudian ada persegi panjang. Maka kita pisahkan. Panjang persegi panjangnya adalah 15. Kemudian alas segitiganya ini 6. Lalu ada juga sisi miringnya yaitu 10. Yang ditanyakan adalah luas. Maka untuk mencarinya kita bisa menggabungkan antara luas segitiga dengan luas dari persegi panjangnya. Yang pertama, luas dari segitiga. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Tingginya belum ada. Kita cari dulu pakai teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tingginya itu adalah 10 kuadrat nih yang sisi miring dikurangi 6 kuadrat. 100 kurangi 36, 64. Maka nilai T-nya 8. Ketemu si tingginya 8. Masukkan nih ke rumus luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya setengah alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8. 6 kali 8, 48. 48 dibagi 2 adalah 24. Udah ketemu. Luas segitiganya adalah 24 cm kubik. Ketemu nih untuk luas yang pertama. Luas yang kedua yaitu luas yang bagian persegi panjangnya nih. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 15. Lebarnya udah ketemu. Lebar dari persegi ini itu sama dengan tinggi dari segitiga ini. Ya enggak? Nih, ya ini. Oke. Jadi, panjangnya 15, lebarnya 8. 15 kali 8, 120 cm kubik. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena yang ditanyakan luas bangunnya. Berarti kita jumlahkan. Yaitu luas dari segitiga 24 ditambah luas dari persegi panjangnya 120. 24 ditambah 120 adalah 144 cm. Oke. Dari sini ketemulah luas bangunnya adalah 144 cm. Nah, dalam mempelajari teorema Pythagoras ini kalian harus jeli. Kira-kira ini tuh yang mana yang merupakan sisi miringnya, kemudian apakah operasi yang digunakan penjumlahan atau pengurangan, lalu gimana cara menyelesaikannya. Seperti ini dikombinasikan dengan materi bangun datar, dikombinasikan dengan luas dari bangun datar. Nah, seperti itu. Mungkin itu untuk materi yang pertama terkait dengan teorema Pythagoras. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung ya di chat di kolom komentar. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya teman-teman.